Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan IoT dengan bertemakan. Sebelum memulai, kita akan memperkenalkan kelompoknya dulu. Yang pertama saya, Faisal Naitullah, dengan Saya Syahid yang Muhammad ketiga Akmal. sabar, Saya sabar. Muhammad Rizky Saputra. Oke, dikarenakan Muhammad Arya lagi sakit, nanti dia akan eh, lanjut record nanti setelahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang slide pertama ini berusul judul utama presentasi, yaitu penilaian kerentanan dan resiko dalam sistem IoT, yang merupakan bagian kurikulum IoT Security 1.0. Nah, habis itu penjelasan ya, penilaian kerentanan dan risiko merupakan proses penting dalam menjaga keamanan sistem IoT yang semakin kompleks dan terkoneksi. Penilaian kerentanan bertujuan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem melalui metode seperti pengujian penetrasi dan penggunaan berbagai alat keamanan. Sementara itu, penilaian risiko membantu organisasi memahami potensi dampak dari kerentanan tersebut terhadap aset penting serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan model standar CVSS untuk penilaian risiko dan STRIDE atau DREAD untuk pemodelan ancaman, serta penggunaan teknologi inovatif seperti blockchain, sistem IoT dapat dilindungi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa perangkat dan data dalam ekosistem IoT tetap aman dari berbagai ancaman yang terus berkembang. Setelah itu, tujuan pembelajaran ya pada slide ini dijelaskan tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran bab pertama. Bab 6 pertama, peserta didik diharapkan memahami bagaimana kerentanan pada sistem IoT dinilai secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun prosedural. Kedua, peserta mempelajari metode penilaian risiko keamanan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman terhadap sistem IoT. Ketiga, peserta diperkenalkan dengan teknologi inovatif seperti blockchain yang berpotensi memperkuat sistem keamanan IoT melalui transparansi dan integritas data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Saputra. Ya, selanjutnya ada penilaian kerentanan. Penilaian kerentanan di slide ini membahas konsep dasar penelitian kerentanan dalam sistem IoT. Salah satu pendekatan modern adalah penggunaan program bug bounty yang melibatkan hacker etis untuk secara aktif mencari dan melaporkan celah keamanan dalam sistem tertentu. Platform seperti HackerOne menjadi pelopor dalam pendekatan ini. Selain itu, alat bantu teknis seperti Kali Linux, Nmap, dan John the Ripper digunakan untuk melakukan pemindaian port, pengujian keamanan jaringan, serta pengujian kekuatan sandi, sehingga sistem dapat diuji dari berbagai vektor serangan. Selanjutnya ada jenis penilaian kerentanan. Jenis penilaian kerentanan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama white box, black box, dan gray box. White box dilakukan dengan pengetahuan penuh terhadap sistem yang diuji, sehingga pengujian bersifat sangat detail. Black box meniru serangan dari luar tanpa informasi sistem internal, mencerminkan skenario dunia nyata dari penyerang. Salah, salah. Maaf. Udah. Gray box adalah kombinasi keduanya, dengan sebagai informasi sistem diberikan kepada penilai, sehingga bisa menyeimbangkan antara efisiensi dan realisme dalam pengujian. Dua lagi. Di sini ada pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi atau penetration testing merupakan metode pengujian keamanan di mana ethical hacker melakukan simulasi serangan nyata terhadap sistem. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sistem bertahan terhadap serangan yang sebenarnya. Ini mencakup uji eksploitasi terhadap kerentanan yang telah ditemukan dan juga menguji apakah langkah mitigasi yang telah diterapkan
benar-benar efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said. Saya sampai habis. Di sini ada tools penilaian Serius, serius, tools serius. utama untuk penilaian kerentanan meliputi Nmap untuk pemindaian port dan identifikasi sistem operasi. OWASP dan Burp Suite untuk menguji keamanan aplikasi web, serta John the Ripper untuk melakukan pengujian kekuatan password. Alat-alat ini mendukung proses evaluasi sistem dari berbagai sudut teknis secara menyeluruh dan efisien. Terus sini ada result sumber informasi kerentanan dapat diperoleh dari Cisco, Talos, dan NIST NVD yang menyediakan data ancaman terkini dan database CVE. Vendor juga wajib memberi laporan kerentanan produk menyediakan pembaruan keamanan. Di sini ada penilaian risiko IoT. Penilaian risiko IoT dalam sistem IoT dinilai dari gabungan nilai aset, tingkat kerentanan, dan peluang serangan. CVSS digunakan untuk memberi skor risiko, straight, dan rate, membantu dalam klasifikasi dan evaluasi risiko berdasarkan tipe dan dampaknya. Terus di sini ada model, apa itu model? Model CVSS dan CVSS membagi risiko menjadi 3 kelompok metrik. Yang pertama basis eksploitasi dan dampak. Yang kedua ada temporal, perubahan seiring waktu. Dan ketiga lingkungan, dampak spesifikasi organisasi. Yang keempat, skor CVSS membantu menentukan urgensi mitigasi. Cuma ada 3. Dan sini ada ringkasan mungkin akan dijelasin sama Muhammad Rizky Saputra. Saya Nah, di sini yang terakhir ringkasan. Metode seperti CVSS, straight read, dan teknologi blockchain penting untuk menjaga keamanan sistem IoT modern. Evaluasi risiko dan mitigasi harus dilakukan terus-menerus. ya, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.